kombinasi dilambangkan dengan C kapital. Rumusnya adalah kombinasi R dari N unsur N faktorial per N kurangi R faktorial dikalikan R faktorial. Nah, kalian harus bisa membedakan antara permutasi dan kombinasi. Kalau kombinasi di sini masih dikalikan dengan R faktorial di sini. Oke, untuk contoh soalnya, kombinasi 3 dari 5. Tadi 5 faktorial kali 5 kurangi 3 faktorial kali 3 faktorial lagi. Oke, 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. 5 kali 4 kali 3 faktorial. 2 faktorial 2 ya. 3 faktorial coret. Dicoret tinggal 2, 5 kali 2 10. Oke. Bisa lagi kombinasi 1 dari 4. Itu nilainya akan sama dengan kombinasi 3 dari 4. Oke, kita bandingkan ya. Kombinasi 1 dari 4 itu kan 4 faktorial per 4 kurangi 1 faktorial kali 1 faktorial. Yang ini 4 faktorial per 4 kurangi 3 faktorial kali 3 faktorial. Oke. Yang ini 4 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial. Yang ini 4 faktorial per 1 faktorial kali 3 faktorial. Sama kan? Dan ini kalau ada kombinasi 1 dari 4 itu sama dengan kombinasi 3 dari 4. Hasilnya berapa? 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. 1 faktorial kan 1. Ya udah, hasilnya adalah 4. Kemudian jika ada soal seperti ini, kita disuruh menentukan nilai N. Ya, berdasarkan definisi, berarti kombinasi 4 dari N plus 2, berarti N plus 2 faktorial per N plus 2 kurangi 4 faktorial kali 4 faktorial sama dengan 5 kali N plus 1 faktorial per N plus 1 kurangi 3 faktorial kali 3 faktorial. Ini tetap atasnya, yang bawah jadinya N min 2 faktorial 4 faktorial 5 kali N faktorial, ini N min 2 faktorial kali 3 faktorial. Oke, N min 2 faktorial sama-sama di bawah tanda per, bisa kita coret ya. Ini berarti N plus 2 faktorial per 4 faktorial, kita tulis 4 kali 3 faktorial. Untuk kita coret dengan ini N plus 1 faktorial, saya tulis ini ya, 3 faktorial. 3 faktorial sama-sama di bawah tanda per. Oke, berarti ini per 1 udah hilang. Di sini tinggal N plus 2. Oh ya, N plus 2 bisa kita jabarkan. N plus 2 dikali N plus 2 kurangi 1 faktorial, cukup berarti di sini nanti karena hasilnya ini masih per 4, kalau ini tinggal 5 kali N plus 1 faktorial. Oke, jadi N plus 2 kali N 2 kurangi 1 plus 1 per 4 dengan N plus 1 faktorial. Nah, ini sama-sama di atas bisa dicoret. N plus 2 per 4 sama dengan 5. N plus 2 sama dengan 5 pindah jadi kali 20, sehingga N sama dengan 20 kurangi 2. Oke, nilai N-nya 18. Kita lanjut ke soal cerita. Sebuah pabrik tekstil akan membentuk warna campuran yang terbentuk dari 3 warna dasar. Jika terdapat 7 warna dasar, berapa banyak warna campuran yang dapat dibuat? Nah, kenapa soal ini pakai kombinasi? Karena kombinasi itu tidak mementingkan urutan seperti permutasi. Misal kalau kita mencampur warna merah kita campur dengan kuning, mau merah dulu atau merah dulu baru kuning atau kuning dulu baru merah, hasilnya kan akan sama. Nah, itu yang disebut dengan urutan tidak penting, sehingga masuk ke kombinasi. Oke, mencampur 3 warna yang tersedia 7, berarti cara menghitungnya bagaimana? Ya, kombinasi 3 dari 7 faktorial per
Kalau nanti kalian sudah terbiasa langsung ya, 7 kurangi 3 kan 4 faktorial kali 3 faktorialnya. 7, 6, 5, 4. Ini 4 faktorial, coret. 3 faktorial itu 3 kali 2. 3 kali 2, 6, coret. 7 kali 5, 30. Oke. Selanjutnya nomor 8. Seorang siswa harus mengerjakan 5 dari 7 soal, tetapi nomor 1 dan 2 harus dikerjakan. Berapa banyak pilihan soal yang mungkin dikerjakan siswa tersebut? Oke, berarti banyaknya soal ada 7. Oke ya. Semua soalnya ada 7, wajib mengerjakan 5. Tapi nomor 1 dan 2 wajib dikerjakan. Berarti dia sekarang tinggal memilih berapa soal. Oke, soalnya ada 7, dia boleh memilih 5 soal. Tapi soal nomor 1 dan 2 harus dikerjakan. Berarti yang acak soal lainnya, dia kan 2 soal dari 5 ini kan sudah wajib dikerjakan. Berarti tinggal 3 soal, ya kan? Banyaknya soal 7, wajib mengerjakan 5, tapi 2 soal udah wajib dikerjakan. Berarti kan 5 kurangi 2 tinggal 3. Dia tinggal memilih 3 soal, tapi yang awalnya soalnya 7 kan sudah dikurangi 2, pilihannya kan tinggal 5. Karena soal nomor 7 soal itu kan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dia disuruh memilih 5, tapi nomor 1 dan 2 itu wajib dikerjakan. Berarti kan dia tinggal memilih sisanya kan awalnya 5, sudah mengerjakan 2, berarti kan tinggal 3 memilih dari sisa 5 soal ini. Berarti ini kombinasi 3 dari 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Dihitung deh itu. Selanjutnya, suatu perusahaan yang baru berdiri akan membeli 10 kendaraan yang terdiri dari 2 truk, 3 mobil, dan 5 motor. Jika ada 5 merek truk, 7 mobil, dan 8 motor, berapa banyak cara memilih 10 kendaraan tersebut? Nah, ini kita tulis truk itu totalnya ada 5, mobil ada 7, motor ada 8. Disuruh memilih truknya 2, mobilnya 3, motornya 5. Oke. Jumlah truk, jumlah mobil, jumlah motor, disuruh memilihnya ini. Ya udah, ini kombinasi 2 dari 5 kali kombinasi 3 dari 7 kali kombinasi 5 dari 8. Nah, itu semua. Kombinasi 2 dari 5 itu 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. Kombinasi 3 dari 7 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial. Kemudian kombinasi 5 dari 8 faktorial per 3 faktorial kali 5 faktorial. Oke, ini berarti 5 kali 4 3 faktorial kali 2 coret 7, 6, 5 4 faktorial 3 kali 2 coret ini ya, 8, 7, 6, 5 faktorial 3 kali 2 5 faktorial coret. Oke, ini masih sisa angka 2 ya, 2 bisa kita cari sampingnya 2, jadi 10 kali 7 kali 5 35 ya, kali 8 kali 7 56. Sudah, kalikan semuanya, itulah jawabannya. Oke, selesai.
jadilah. Dani beserta 9 orang temannya bermaksud membentuk suatu tim bola voli yang terdiri dari 6 orang. Jika Dani harus menjadi anggota tim, banyaknya tim yang mungkin dapat dibentuk adalah, berarti awalnya banyak orang berapa? Dani beserta 9 orang temannya. Berarti awalnya 10 ya. Disuruh memilih 6. Tapi Dani harus menjadi anggota tim tersebut. Berarti yang awalnya harus memilih 6 orang, sekarang kan udah 5. Yang awalnya 10 orang kan dikurangi 1 juga, karena Dani udah pasti terpilih, tinggal 9. Berarti kombinasi 5 dari 9. 9 faktorial per 4 faktorial kali 5 faktorial. 9, 8, 7, 6, 5 faktorial per 4 itu 3 kali 2 kali 1, saya tulis 5 faktorial. 4 coret 2 coret hilang, 3 coret 3, tinggal 3 kali 7 kali 6, 21 kali 6, 126. Jawabannya 126. Sekian.